Halo sahabat klikinfo.id, jumpa kembali dalam program Pisan Bincang Santai. Saat ini saya bersama dengan seorang yang mempunyai banyak sekali talenta. Ia seorang pengacara, ia juga seorang seniman, ditambah lagi seorang entrepreneur. Beliau adalah Bung Deolipa Yumara. Apa kabar, Bung? Sehat-sehat, Mas Didi. Gimana? Bung Deolipa ini saking aktifnya sampai jarang pulang ya? Pulang dong. Pulang ya? Malam. Pulang pagi. malam. Ya. Bung Deolipa, sebetulnya kalau ngobrol-ngobrol, Anda dulu tuh cita-cita pengen jadi apa ya sebetulnya? Kita waktu kecil atau udah nih? Iya. Waktu Yang kecil. seingat Anda aja dulu, pertama kali punya keinginan pengen jadi apa waktu itu? Pengen jadi pengacara. Dari kecil udah punya iya, ya. lawyer. Kenapa pengacara? Kenapa nggak jaksa, nggak hakim, nggak apa? Nggak tahu, itu aja kita keluar di kepala tuh kan. Pokoknya pengen belajar hukum, terus udah jadi pengacara aja deh, jadi pembela kan gitu. Gitu. Membela yang menang atau membela yang bayar, Pak? Bela yang merasakan ketidakadilan dong. Membela yang benar ya. Benar. Ya, kalau zaman dulu ada membela yang bayar. Ya. Terus seiring berjalannya waktu, Abang sudah masuk di dunia hukum ya, pengacara gitu. Ketika dalam perjalanan itu ada nggak yang menurut Abang, wah kenapa sih ya masuk ke sini? Pernah nggak ngalami kayak gitu? Pikiran? Iya. Ketika kita udah jalan? Nggak ada tuh. Nggak ada? Nah, udah jalanin aja. Jadi memang nggak pernah ada kendala ya? Nggak pernah ada. Kuliah juga nggak ada kendala. Terus gitu kita langsung jadi pengacara juga nggak ada kendala. Gitu. Gitu. Dulu pertama kali lulus sekolah hukum di UI ya hukum ya? Dari hukum. Begitu lulus di UI itu langsung apa? Tandem atau dengan pengacara siapa dulu waktu itu awal-awalnya? Enggak, dulu Berjalanan ketika lulus ya langsung aja kita. Langsung melanglang buana. Jadi pengacara bodong namanya. Pengacara. Soalnya belum ada izin kan. Tahun 2 tahun belum ada izin, tapi jadi pengacara aja. Jadi langsung nanganin perkara. Dulu kan hukum ini begitu kental dengan militer. Polisi sama militer kan satu, namanya ABRI. Iya. Sehingga kita berperkara pun kalau ada militer juga belok aja tuh perkara. Nah, makanya kita bebas aja, pengacara boleh-boleh aja. Cuman dulu belum ada izin juga nggak apa-apa. Iya. Tahun 98, 97, 98 tuh. Nah, setelah Anda berjalan di pengacara ini, menanganin kasus apa sih Bang yang paling berat menurut Bung Olip ini? Banyak ya, banyak perkara, tapi rasanya nggak ada yang berat itu. Dan ada nggak yang nggak terselesaikan gitu? Banyak juga, banyak perkara. Kalau dari tahun 98 sampai sekarang, itu yang resmi kan 2000 tuh jadi pengacara. Ada izin praktek 2000 sampai 2022 aja udah 22 tahun. Nah, setahun itu kita, apalagi tahun-tahun 2004 ke atas itu udah mulai jadi itu. Sampai 2020-an tuh banyak banget perkara tuh. Pidana semua rata-rata. Pidana gitu. Sehingga yang tadi pertanyaannya yang apa? Yang perkara yang berat sampai nggak terselesaikan gitu. Oh ya. Jadi nggak berat, cuman nggak selesai. Karena nggak selesai, kadang-kadang kita punya klien tuh kadang-kadang undur diri dari dunia hukum. Misalnya udah, kita udah nggak usah terusin lagi deh. Kadang-kadang permintaan klien. Kadang-kadang yang kita laporin juga kalau ada terlapor ininya kabur ke luar negeri ada juga. Jadi perkara nggak selesai gitu. Jadi yang membuat mundur justru si klien ya? Klien. Nah, kadang klien juga rupanya ketakutan. Jadi beberapa klien ketakutan berperkara ya sudah dimundur diri. Ada juga yang terlapornya ketakutan, tersangkanya ketakutan dia yang kabur ke luar negeri atau menghilang kan gitu. Jadi yang nggak selesai di situ. Ada juga berdamai di luar arena perkara. Jadi nggak selesai juga kan kalau secara perkara hukum kan. Tapi secara keadilannya terpenuhi. Gitu. Nah, di dunia pengacara itu sendiri, kalau ya kita ngomong mungkin ada kliknya juga nggak Bang? Antara pengacara, hakim, dengan jaksa, suka begitu nggak? Jejaring maksudnya? Iya. Klik, ada satu kelompok kan gitu kan? Iya. Tentunya ada. Ada, kalau zaman dulu lebih kental lagi, zaman tahun di bawah 2010 kan, kita bertemu sama grup jaksa ini, hakimnya ini kan gitu. Dulu kan masih boleh ketemu. Dengan hakim boleh ketemu, dengan jaksa boleh ketemu, ketemu di mana boleh. Kan. Kalau sekarang udah nggak bisa kan, ketat sekali kan, sehingga hakim pun nggak berani menambahkan dirinya, gitu. Jadi ya kita, ya pengacara. Nah pengacara juga ada grup-grupnya kan, kelompok-kelompoknya.
itu yang ya maaf ya saya nggak ngerti tentang hukum. Kalau dulu ada semacam mafia pengadilan tuh apa sih sebenarnya Bang? Oh, mafia pengadilan tuh ada itu tahun-tahun ya 2010-an ke bawah ketika reformasi baru mulai, tapi sebelum reformasi udah ada mafia juga kan. Jadi ada itu. Zaman dulu tuh ada mafia hukum, memang ada kelompok-kelompok jejaring ini, nanti ininya ini. Dan ada yang namanya mafia, ada yang namanya maklar kasus kan. Maklar kasus. Itu terkait memang jejaring untuk memenangkan perkara. Itu dulu ada. Kalau sekarang dia udah mengecil. Iya. Karena orangnya juga yang dulu-dulu kan udah pada tua-tua semua. Iya. Udah malas main perkara kan. Iya. Kalau sekarang pengacara muda ya mereka bersih semua nih kebanyakan tuh. Berperkara secara bersih aja. Lebih terbuka ya. Sekarang apalagi zamannya medsos gini, apa aja bisa diupload. Iya, salah dikit kelihat rame kan gitu. Itu yang terjadi. Jadi agak susah untuk bermain ya tanda kutip dengan jaksa maupun dengan hakim gitu. Nah, yang paling menyenangkan Bang di dunia pengacara ini ya, Anda udah menggeluti hampir berapa 22 tahun ini. Yang lalu menyenangkan tuh kalau apa sih? Ya, menyenangkan itu kalau target keadilan tercapai. Apa yang ditargetkan klien kita terpenuhi. Kemudian nggak merugikan juga si lawan kita juga akur kan gitu. Ya biasanya itu namanya sama-sama untung, win-win solution. Ya kan itu sama-sama untung itu paling bagus. Jadi si kita sebagai klien kita kemudian haknya terpenuhi, yang di sana juga haknya terpenuhi kan begitu. Nah bagi-bagi hasil dari penyelesaian perkara itu gitu. Itu yang paling menyenangkan. Pernah juga nggak dalam suatu sidang itu ternyata yang jadi hakim maupun yang jadi jaksa teman-teman sendiri sama kuliah. Iya itu dong. Jadi seru ya, ini teman-teman sendiri ya. Tapi kan kita harus memposisikan. Memang kadang teman kita, angkatan kita di sini tuh, dia jadi jaksa, satu hakim, teman sendiri atau beda kampus, tapi memang kita kenal. Ya sudah kita jalan aja sesuai profesi masing-masing kan. Profesi hakim juga kan, profesi penegak hukum, jaksa juga kita juga. Jadi ketika bersidang kita ya sudah sidang. Kemampuan pembuktian kan sama saksi kan sama saling bagaimana menyelesaikan perkara ini. Iya. Pernah itu. Biasa aja itu. Teman-teman sendiri, udahlah gitu ya. Sendiri. Nah, apa namanya? Saya nggak tahu ini benar apa enggak itu ya. Apakah di dunia hukum ya artinya gitu. Katanya ada juga yang model-model kayak semacam kayak diteror atau ditekan untuk ada zaman hukum masih belum terbuka seperti sekarang. Tahun-tahun 2010 itu banyak itu gitu. Jadi banyak juga musuh nggak puas yang diteror pengacaranya. Yang mau dibunuh pengacaranya ada juga kan. Kita udah ngalamin juga 3 kali mau dibunuh sama musuh kan. Gitu. Makanya kita terhadap keluarga harus tertutup. Jadi orang nggak tahu keluarga kita yang mana, supaya kita aja one man show kan gitu, fighting tunggal aja. Karena kalau kita aja kan, kalau kita kan kita bisa jaga diri, tapi kalau keluarga nggak bisa. Kadang-kadang kalau kita bareng, yang dihantam keluarga kita nggak bisa apa-apa juga. Gitu. Makanya keluarga harus tertutup. Gitu. Jadi untuk menjadi pengacara tuh boleh dibilang mentalnya harus ini ya? Iya mental. Iya. Karena ada fase pengacara yang zaman dulu begitu gelapnya sehingga dunianya begitu hitam sebenarnya zaman dulu kan. Peperangannya begitu berat, apalagi zaman dulu kan masih zaman sabu-sabu masih rame, narkoba masih rame, itu juga hitam. Terus kelompok-kelompok geng juga masih banyak zaman dulu. Kalau kelompok geng zaman dulu kan, sekarang sih udah tertib, tapi dulu kan ada kelompok Tanah Abang, kelompok itu juga ngeri itu. Kita lagi bilang ini kelompok sana maju kan gitu. Jadi banyak ancaman. Nah itu kalau nggak pinter-pinter ya kesambit. Karena beberapa dulu teman kita juga mati juga. Ada yang meninggal juga, yang dulu di mana di Rawamangun pulang ke rumah disabet ini kan mati juga. Jadi itu dunia hitam pengacara, karena sakit hati lawan, pengacara yang dikejar. Yang kasihan itu kalau mungkin orang pengacara mungkin mentalnya udah siap ya, karena kuliah di hukum, jadi artinya paham tentang hukum. Tapi nggak semua
pengacara yang jadi pengacara pun siap sebenarnya. Akhirnya mereka rontok sendiri juga. Nggak kuat jadi pengacara, akhirnya mereka jadi pegawai. Jadi nggak, karena ini kan berkaitan dengan mental sama karakter. Iya. Setuju sih, setuju. Nah itu yang lebih kasihan lagi keluarganya ya. Mungkin istrinya, Iya, nggak tahu kan, nggak ngerti. Mereka masih kecil-kecil, anak, istri nggak ngerti, atau mereka dikerjain orang kan. Nah, ya, makanya mending daripada kebuka, tutup semua aja. Jadi informasi terhadap keluarga itu kita tutup. Jadi kalau nggak kenal-kenal banget juga nggak akan menyebar identitas diri. Iya, ya. identitas. Nah setelah menjalani itu, saya melihat abang ini juga suka dengan dunia seni, khususnya di musik ya. Betul. Dulu kabarnya pernah bikin grup band katanya. Sampai sekarang bandnya ada. Gimana dong cerita? Bikin bandnya tuh 2016. Terus kita berjalan touring-touring kecil, keliling-keliling gitu. Dengan lagu-lagu sendiri kan. Ya, jalan. Sampai sekarang jalan. Ada berapa personilnya, Bang? 6 6 personil. Apa namanya, Bang? Dua Lipa Project. Dua Lipa Nama sendiri. Oh iya. Cuman itu ada dari The Massive, satu kru, ada Voodoo, ada dari God Bless. Iya. Karena apa, masing-masing kan ada ininya. Kita gabung memang. Gitu. Boleh. Kak Bang Olip sendiri apa? Mencipta lagu, nyanyi atau Pencipta dan penyanyi. vokal ya? Vokalis sama pencipta lagunya. Gitu. Udah roadshow kemana aja, Bang? Dua Lipa Project ini? Bali udah, Bali, terus Bandung, Jakarta. Jakarta sering ya, ada beberapa kan kafe-kafe juga sering, gitu. Oh, oke. Sama Kalimantan Timur pernah. Oh iya. Terus targetnya apa nih? Maksudnya tahun depan akan bikin apa? Show tunggal atau gandeng siapa gitu? Oh ya udah, itu udah jalan itu. Udah jalan ya? Udah jalan itu. Oke. Udah berapa kali itu malah tuh, gitu. Januari mungkin di Bali. Januari nanti di Bali? Di Bali. Tapi sebelum di Bali ada di Cirebon, Kerawang, baru langsung loncat ke Bali. Oh, bawa kru ya? Jadi Kru. muter langsung ke Bali Jakarta? Enggak, kalau Jawa Barat pulang dulu, nanti pas ke Bali baru pada berangkat. Ada agendanya juga. Oh, siap. Boleh ikut kita, Bang? Boleh aja. Kita ikut nanti di atas panggung kita live ya? Live. Kita langsung bisa podcast di atas panggung ya. Oke. Nah, sebetulnya untuk musik ini diawali dari mana? Maksudnya dari SMA memang sudah menyukai musik? Dari SD ya? kalau musik. Oh, dari SD, ya? Kelas 2, kelas 3 juga udah kenal musik. Gitu. Nyanyi di apa, Bang? Di komunitas atau di mana? Enggak, bukan penyanyi kalau waktu SD mah kita suka aja Suka main alat musik. iya. Tapi mulai tumbuh tuh, Bang. Oh, Maksudnya iya, SD kelas 5 tuh udah mulai pegang gitar, udah bisa gitar kan. Udah bisa nyanyi itu. Ada gitar kita nyanyi. Gitu. Darah seni dari siapa sih? Papa, mama, Bang? Hah? Darah seni. Darah seni, nggak tahu dari mana nih. Papa kita cuman bukan pemain musik kan. Oh iya. Mama kita juga bukan orang musik juga. Cuma dari atas mungkin ada. Nenek-nenek leluhur ya. Iya. Kayak Tapi gitu ya. sebenarnya setiap orang juga punya darah seni. Iya, Setiap iya, orang. Setuju. Gitu. Cuman tinggal dieksplor Iya, apa explore. tidak punya kesempatan nggak. Kadang-kadang sibuk kerja nggak sempet betul. ya kan. Nah, banyakan mereka yang sudah memiliki keluarga seniman, Iya. semua tersedia kan. Iya, jadi mereka tinggal ngejalinin aja. Betul. Kayak abang gini alat musik semua lengkap, Iya. anaknya tinggal ngikutin aja kan. Ikutin aja. Gitu. Kalau mau ngikutin kan. Iya. Nah selain ini apa nih kegiatannya? Selain musik juga pengacara, katanya pengusaha juga bang ini. Iya, kalau pengusaha ya udah jalan. Oke. Bikin apa bang ini bang? Bikin apa? Tambang ya. tambang. Batu bara sama pelabuhan. Oke. Kalimantan. Oh di Kalimantan. Kemudian di Jakarta sih perusahaan pembiayaan, financing. Gitu. Ada 4 perusahaan di Jakarta. Bolak-balik nggak ke Kalimantan? Oh enggak, jarang kita jarang. Dari ini aja, dari handphone. Sama komunikasi video call sekarang kan. Oh iya lebih Perintahnya lebih gampang kan, kita nggak perlu. Kalau zaman dulu kan karena nggak ada peralatan, jadi berangkat sana ngecek. Kalau sekarang nggak. Ngelihat tambang pun bisa lihat dari ini kok. Dari Zoom aja ya? Di Pakai Zoom, Zoom. pakai Zoom. Video call, video juga bisa video call kan. Jadi sekarang lebih mudah, jadi nggak perlu jauh-jauh. Nah bang, kita sudah ke hukum, ke musik, juga ke arah pengusaha. Nah, sebetulnya gini, Indonesia ini menurut Bang Olip sendiri, kalau dari abang udah 22 nih di sisi hukum ya. Maksudnya kalau Bang Olip sendiri memandang, akan semakin cerah atau hukum di Indonesia sampai makin terus berpihak nggak sih bang?